Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kita di kesempatan hari ini ya, di Sabtu 15 Februari 2025, ada teman berbincang saya. Kita sapa dulu ya untuk kesempatan siang hari ini. Selamat pagi, ada Ibu Partini SPD ya, ini Kepala Sekolah SLB kelas D ya di YPAC Palembang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Abang, Abang Abah, selamat pagi. Iya Ibu. Kami memperkenalkan diri dulu ya. Boleh silakan Ibu. Ibu, saya namanya Partini, sebagai Kepala Sekolah SLB D1 YPAC di Palembang. Di Palembang. Ya. Nih kalau boleh tahu sebelumnya nih, mungkin kita berbalik ke sejarah berdirinya YPAC. Ini sudah berapa tahun Bu? Udah tahun 90-an mungkin kayaknya sudah ada ya Bu ya? Atau jangan-jangan 80-an udah ada nih? Untuk berdirinya. YPAC Berdirinya sendiri. tuh Mungkin kurang paham ya Bu. udah lama. Udah lama ya. Udah lama mungkin. ya. Kemarin tuh 58 tahun, sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah. Aduh maaf ya. Iya berarti sudah sudah dari tahun sekitar 80-an ya Bu ya. Kalau hitungannya sampai 50 itu 80 90 atau jangan-jangan 70-an. Berdirinya? Kalau hitung-hitungan sampai 50-an itu ya. Sudah lebih 59 lebih, mungkin sudah 60-an. Iya. Berapa ya? Lupa Ibu. Iya. Oke lah kalau gitu. Tapi kalau berbicara mengenai YPAC sendiri, memang kelasnya itu ada berapa kelas Bu? Dari A, B, kelas C, kelas D itu. Seluruhnya dari YPAC itu. Dari Dari YPAC itu ada bagiannya itu ya, ketunaan itu ada 4 bagian. Di situ ada bagian B, ada bagian B itu tuna rungu. Bagian C terbelakang tunagrahita. Bagian C1 juga tunagrahita. Terus untuk bagian kami sendiri yaitu bagian D1 yaitu tunadaksa dan ada CP-nya. Berarti Ibu sendiri ini di kelas bagian D ya. Ya, di bagian D. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol soal ternyata ada dari D ini juga ada kelas-kelasnya juga ya. D1 atau gimana tuh? Itu bukan kelas ya. Itu bagian D itu ketunaannya. Itu okay. Ada tunadaksa, di mana tunadaksa itu istilahnya tuh menggambarkan seseorang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam melakukan aktivitas atau mentalnya. Itu untuk anak tunadaksa, di mana anak tunadaksa ini dia bisa ngikutin pembelajaran di sekolah umum, tapi hanya hal-hal tertentu di bidang olahraga, mungkin ada hambatan gitu ya. Itu untuk anak yang tunadaksa tadi. Kalau untuk anak yang D1. CP-nya tadi itu tuh ada dia tuh suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan motorik dan koordinasi tubuh. Ini terutama pada anak-anak ya. Baik, Ibu sendiri di kelas di bagian
D1. Ya D. sama Oh, di sama. Oh. Ibu sebagai kepala sekolah. Oh, ibu kepala sekolahnya. Ya, Oke. di situ ada D dan D1-nya, yaitu ada CP-nya. Oke. Nah, ini berbicara apa ya? Kalau ini kan kita mengangkat dari empati ke harmoni ya. IPAJ Palembang menyediakan pelayanan menyenangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya, YPAC Palembang sendiri ini bisa menciptakan semacam support lah katakanlah ya Bu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat. Ada usaha apa nih dari YPAC sendiri? Biar sebenarnya kalau kita berbicara semacam ada kayak ini anak-anak luar biasa ya bisa dibilang begitu ya. Iya. Kadang-kadang treatment di masyarakat pun berbeda dengan Ya, mereka. betul. Kalau dari YPAC sendiri gimana Bu? Di khususnya yang ada di YPAC itu pelayanan untuk anak kita itu pelayanan yang ramah dan menyenangkan. Ya, itu sangat-sangat diperlukan untuk pelayanan anak-anak kita yang ada di YPAC di Palembang ya. Itu yang pertama, kita ini harus bisa di mana menciptakan situasi nyaman terlebih dahulu dan anak merasa senang terlebih dahulu. Begitu di situ anak masuk, kita tidak bisa langsung masuk ke pembelajaran. Kita harus melihat dulu keadaan anaknya. Kita buat anaknya nyaman, anaknya happy, senang. Kadang-kadang kita melihat anak-anak itu datang dengan suasana masih ngantuk, masih capek. Dia mungkin orang tuanya kesel, jadi dibawa ke sekolahan. Itu harus kita kondisikan terlebih dahulu. Kita buat senang, kita tanya-tanya dulu, dan kita bertanyanya tidak langsung. Kita buat mereka. Kadang-kadang anak-anak tuh tidak mau merespon karena masih terbawa emosi, terbawa tidak nyaman dan mungkin diam atau mungkin menangis. Itu kita buat suasananya tuh tenang dulu, kita deketi dulu, kita ajak ngobrol dulu. Dengan ngobrol itu kita harus berbicara dengan yang lembut dan jelas tadi, pelan-pelan. Kita tidak bisa langsung dengan suara kuat, suara ini tidak bisa. Karena mungkin anak ini juga mengalami, misalnya anak ini kita ngomong keras, dia terkejut. Dengan terkejutnya itu malah tidak bisa ngomong. Nah itu ya, dengan lemah lembut, dengan senyum, kita belai-belai, kita cari solusinya supaya anak itu aman dulu terlebih dahulu. Dia merasa nyaman. Terus nanti kalau kita sudah ngobrol seperti itu, kita buat anak-anak itu berusaha supaya bisa merespon yang kita ajak ngomong dulu. Itu baru langkah pertama untuk mengkondisikan anak ada di dalam kelas. Ya, itu untuk pelayanan anak kita, khususnya anak di D1 tadi, yang ada di YPAC Palembang. Gitu. Nah, selama ibu memimpin nih ya kepala sekolahnya ini, pernah gak kejadian yang anaknya akhirnya karena mungkin dia ngerasa takut tadi ya Bu ya, yang kita kan sudah berusaha membuat mereka nyaman, tapi akhirnya ujung-ujungnya mereka nggak mau. Itu pernah ada kejadian Bu? Banyak, sangat ya, sering terjadi. Bahkan gurunya dipukul, dilempar, atau dia mengambil sesuatu barang langsung dilempar, langsung dibuang, atau anak itu masih gulung-gulung. Itu bahkan terjadi, bahkan anak langsung berlari keluar. Itu terjadi. Makanya kita buat happy dulu, kita buat nyaman dulu, dan anak itu bisa terjadi kalau anak itu sudah paham, dia senang dengan gurunya, bahkan dia bisa terjadi nggak mau dengan guru lain. Itu ada. Jadi seorang guru tuh sangat bersyukur kalau mereka disayang sama anak. Oh gitu. Gitu ya, dicari. Bahkan kalau gurunya disayang dengan anak pun kadang libur nggak mau. Pengen masuk terus. Bahkan pulang pun nggak mau. Glendot sama gurunya terus, itu terjadi. Tapi kalau si guru itu belum bisa menerima guru, bahkan seorang guru baru pun dia harus sabar. Karena belum sepahaman, dia belum mengenal. Itu
tidak mudah, ya. Dengan jalan itu ya kita harus pandai tadi mencari gimana caranya supaya anak ini hobinya apa, dan supaya anak itu biar mau gitu gimana. Iya. Soalnya pelayanannya khususnya untuk anak disabilitas ini secara individu Mas, sendiri-sendiri. Oh, gitu. Tidak sama seperti SD umum. Iya, bukan. iya, Kalau di disabilitas ini khususnya untuk anak yang di D1 di GPAC ya, itu misalnya contohnya di situ kelasnya kelas yang ideal untuk anak untuk anak di kelas itu sebaiknya tidak boleh lebih dari 8. 8 itu sudah sangat banyak. Yang paling bagus antara rentang tuh 4 sampai 6. Oke. Itu pun dilihat kondisinya, kalau anak itu ada hiperaktifnya, ada autisnya, mungkin dia bisa hanya melayani 2. Dan itu pelayanannya memang harus individual. Satu-satu. Jadi di kelas itu idealnya tuh 4 ya. Kalau 4 itu seperti anak normal itu sekelas itu 24. Nah, jadi kalau anak kita 4, anak normal seperti 24. Itu kan kalau anak normal anak umum di kelas itu 24 kan gurunya bisa menguasai. Tapi bener. kalau sudah 30 lebih, itu kan Agak-agak keteteran ya Bu kan ya. gitu ya. Iya. Alasannya yang tidak ada kursi lah, karena Iya. sudah penuh kan gitu. Tapi kalau orang tuanya dia kepingin anaknya sekolah di situ, bahkan membeli kursi apa gimana untuk nambah, padahal tujuannya supaya anak itu bisa belajar dengan maksimal gitu kan, ada aturannya. Jadi kalau anak kita sudah lebih dari 8 itu sungguh kewalahan. Dan 4 itu Mas ya Bang, 4 itu dia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda setiap anak 4 itu. Nah, karakternya pun beda ya Bu ya. Beda-beda. Jadi misalnya contoh Bang, dalam kita mau ngasih ke materi. Tadi dari awal sudah dijelaskan bahwa kita harus bisa pendekatan anak dengan ramah dan menyenangkan supaya dia aman dulu, baru nanti masuk ke materi. Kalau dia sudah merasa aman, dan materi pun anak-anak tadi berbeda-beda. Misalnya materinya tidak berbeda-beda. Materinya misalnya kita akan memberikan pengenalan angka. Contohnya 1 sampai angka 5 contohnya gitu ya. Itu 4 anak tadi tidak bisa, mungkin anak 4 tadi baru bisa memegang pensil 1. Yang 1 baru bisa, bahkan memegang pensil itu belum tepat cara memegang itu terjadi. Ada yang sudah bisa memegang tapi dia belum bisa menggores. Dengan bantuan guru menggerakkannya. Ada yang sudah bisa memegang tanpa bantuan guru. Ada yang sudah lancar sekali. Nah, 4 itu kan sangat berbeda-beda. Itu perlu secara individu tadi, satu-satu. Itu ya. Jadi itu cara untuk memberikan materi pada anak di dalam pelayanannya tuh secara individu tadi. Berarti gini ya Bu ya, itu dalam satu kelas tuh ada 4 nih. Misalnya ya. Berarti 4 ini yang handle-nya satu guru ya. Satu guru. Dan guru ini apa ya, kalau bisa dibilang kesabarannya tuh harus tingkat tinggi ya Bu ya. Betul sekali. Kalau mau menjadi guru luar biasa, guru berkebutuhan khusus, modalnya harus sabar. Disitulah ada kesabaran. Kalau tidak sabar tidak bisa. Tapi tentunya hatinya juga harus baik. Hati terutama. Ya, dia harus bisa memahami. Dan 4 anak ini dia juga mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Ini mau disayang dulu, diangkat dulu. Ini mau bahasanya dijelaskan, bahasa dengan pelan-pelan. Yang satunya mungkin penuh dengan perhatian. Ada yang minta diperhatikan. Drama ya Bu. Drama sekali, betul itu, betul. Ada yang tidak mau tuh langsung gulung di situ. Kalau gitu ya. Jadi gimana caranya seorang guru? Kan ini tadi kan 4 nih, harus dilayani semua, harus pandai-pandai. Gurunya membangun 1, ini dikasih kesibukan dalam hal
mereka supaya menarik, Iya, supaya iya. dia konsen, Iya, tidak iya, mengganggu. iya. Sebab kalau emosi, dia merasa tidak diperhatikan. Kok si A terus yang diperhatikan? Iya, iya. Mungkin dia bisa terjadi emosi, akhirnya mengambil sesuatu, lempar, blek. Cemburu ya Bu ya. Dan kita di situ mata, telinga, hati harus bersatu. Harus, Kita memperhatikan satu anak tadi, 3 kita juga harus Harus fokus tetap, perhatian. iya, Bisa oke. terjadi nih, nyerang ke sini bisa terjadi. Gitu. Ya, Iya, itu iya, sungguh iya, ya. iya, iya, iya. Oke. Itu dengan cara tadi pelayanannya. Mungkin nanti bisa Bang dengan cara alat peraganya. Alat peraga. Itu perlu juga diperhatikan. Oke. Alat peraga khususnya untuk anak-anak yang seperti ini, untuk yang kira-kira yang benda-benda tajam, yang itu harus dikondisikan benar. iya. Jangan ditaruh Jangan ada di sekitar ya. sembarangan. Taruh di sembarangan jangan. Iya. Khususnya misalnya kita memberi materi tentang bahasa, pengenalan Oke. huruf atau angka, bisa aja dengan memakai kartu huruf seandainya. gitu, oke. Seandainya kita memakai kartu huruf, itu pun medianya ini tidak boleh ibaratnya runcing. Runcing, iya. Tidak boleh. Itu harus didesain sedemikian rupa supaya tidak bahaya untuk anak. Iya. Kalau dia memegang, misalnya coba pegang, ambil huruf yang sudah bisa. Iya. Ada yang belum bisa, mungkin Masih pengenalannya nyari-nyari gitu dengan ya. warnanya dulu. Oke, Iya, iya. warnanya dulu nanti masuk ke huruf. Mungkin ada yang pengenalan warna, ada yang baru nunjuk, ada yang sudah ngambil, ada yang sudah baca. Itu Iya, berbagai cara tadi ya, berbeda-beda. Itu pun nanti kan sewaktu-waktu alat peraga ini bisa dipegang anak. Benar. Ambil, coba mana yang huruf A, misalnya dia ngambil, itu pun tidak boleh tajam. Iya. Itu resiko anak kan tidak bisa berpikir dalam arti kata Itu ini berbahaya, Tidak, benar, Bu. langsung diambil set, Iya. bisa melukai. Itu Iya, harus iya. diperhatikan. Apalagi benda-benda tajam yang lain. Iya. Misalnya kita sedang lagi membuat keterampilan, baik di tengah itu kan memerlukan alat-alat yang tajam. Ya, kayak itu, gunting ya, Bu, ya. itu perlu. Bahkan ibaratnya lem itu juga diperhatikan. Iya, Soalnya oh. salah-salah bisa dia mencicipi Iya, lem dimakan. iya, Itu harus iya. pertamanya dijelaskan dulu. Oke, Itu penjelasannya pun harus pelan-pelan, harus begitu. Iya, baiklah. Itu untuk alat peraga. Ibu, jadi katakanlah guru-guru yang ikut mengajar di YPAC ini, ada relawan nggak sih Bu di situ Bu? Ada kadang-kadang ya, ada ya dari mahasiswa-mahasiswa itu ya, yang bekerja sama dengan YPAC, dia ada dari mahasiswa ya, untuk adik-adik kita yang mungkin di situ juga menimba ilmunya. Nah, itu termasuk juga banyak sih Mas, Bang. Ya, Berarti ada istilahnya terbuka juga untuk mereka-mereka yang ya ini terbuka. Ya. Dan kebanyakan memang mahasiswa ya Bu ya. Mahasiswa-mahasiswa. Itu bagian apa Bu? Keguruan atau Ada yang keguruan, ada yang dari psikologi, Psikologi, ya. ada yang dari ya itulah, ada dari keguruan, ada psikologi, ada kebanyakan ya dari psikologi ya. berarti mereka membuka juga ya Bu ya? Membuka, ya. Untuk YPAC sendiri membuka. Kadang ada mahasiswa di situ magang untuk mencari bahan untuk ini juga. Untuk bahan skripsi gitu ya Bu ya? Bahan skripsi juga untuk sosialisasi ke anak gimana Iya, sih, iya. apa sih anak disabilitas ini. Hobinya apa, Iya. karakteristiknya apa, keinginan apa. Dengan dia berkecimpung di situ, dia jadi paham, dia tahu. Oke, Gitu. baiklah. Untuk melihat nih, katakanlah Ibu kan menggunakan alat peraga salah satunya mengenalan huruf dengan ada tulisannya, kemudian dengan warna. Ya, boleh. Kalau tahu proses untuk setelah membuat mereka nyaman tadi ya Bu ya, setelah tahap-tahap mereka membuat nyaman, pada saat mengenalkan, katakanlah salah satunya mengenalan huruf, kemudian mengenalan warna. Untuk di bagian D1 ya Bu ya? Ya. Di bagian D1 ini prosesnya berapa lama tuh Bu? Kalau melihat dari Itu betul. Itu sesuai dengan kemampuan anak, Kemampuan kondisi anak, anak oke. kan. Kadang-kadang hari ini diberikan, besok sudah nggak bisa. Sudah lupa. Lupa Iya, ya. Itu dan itu pun anak-anak di sini, Bang, karena anak-anak di sini dia tuh sangat tergantung dengan orang tua.
Oke. Yang pertama kalau dia fisiknya menurun, dia lemah juga. Dia tidak bisa ikut belajar. Kadang tidak masuk sekolah, ya, karena fisiknya tadi lemah. Oke. Kalau dianya sehat, orang tuanya atau keluarganya yang nganter kurang sehat, dia tidak bisa masuk juga. Ini sangat ketergantungan. Jadi di sini anak-anak ini selagi dia kondisinya fit, kondisinya mampu, kondisinya sehat, bisa terjadi mungkin sehari sudah selesai, besok bisa melangkah lagi dengan berikutnya. Ada yang anak itu mengalami kelemahan tubuh tadi agak lama, jadi besok diulang lagi. Nah gitu ya. Bahkan anak-anak itu tadi sesuai dengan keadaan dan kondisi kemampuan anak itu. Oke lah. Baiklah Ibu, kita jeda sebentar. Nanti kan ini kan sudah ada Alifah ya, Bu? Ya, Arifah. Arifah. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Arifah, tapi kita jeda sebentar ya, Bu ya. Baik, pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita jeda sebentar dan ada lagu nih, ini buat Alifah nih, ada dari Elva Singer, Masa Kecilku. Masa-masa kecilku senangnya aku selalu dimanja, apa yang ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa, cium pipiku dulu saat ku
sepeda ku pakai. Setelah selesai ku belajar, janji mama, janji papa. Setelah ku naik kelas, diriku kembali ke masa yang bahagianya waktu kecilku. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut di obrolan yang menghadirkan teman berbincang saya untuk siang hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, kita sudah ngobrol-ngobrol juga nih ya dengan Ibu Partini SPD, Kepala Sekolah SLBD di YPAC Palembang. Dan tadi sempat kita tanyakan berdirinya YPAC Palembang ternyata tahun 53, Bu, sekitar tahun 53. Iya, ini jangan-jangan udah ulang tahun nih 5 Februari 1953 YPAC Palembang. Oke lah, baik Ibu, ini sudah hadir juga bersama kita ada Arifah ya. Kita sapa dulu. Halo Arifah. Halo. Iya, sehat ya Arifah ya? Iya. Alhamdulillah. Arifah, sudah kelas berapa Apa? sekarang? 10. 10. Itu kalau kelas 10 berarti SMA kelas 1 ya Bu ya? Iya. Nah, pada saat belajarnya nih gimana nih Arifah? Nyaman. Gimana? Nyaman. Nyaman. Apa aja nih kalau di kelas 10 belajarnya belajar apa aja? Ada apa aja? Ada apa aja pelajarannya? Belajar kalau menulis ada di situ, Iya. Ada, Ada. ya? ada berhitung juga ya. Iya. Ah. Ada. Pelajaran yang paling Arifah senang di kelas 10 apa tuh? Iya Pak. Belajar fisika atau mungkin menggambar? Menulis. Oh, menulis. Arifah sudah belajar menulis, apa nih? Mungkin ada cerita, nulis cerita atau nulis apa di situ. Iya. Mm-mm. Berarti kalau pelajaran menulis bahasa Indonesia ya Bu ya? Ya. Nah sama ibu gurunya pada saat belajar menulis itu gimana tuh cara ibu gurunya membimbing Arifah sendiri? Ya, Gimana? menggunakan apa? Baik. Baik. Ibu kalau boleh tahu untuk kelas 10 sendiri sebenarnya bidang studinya mirip nggak sih sama sekolah biasa? Pada prinsipnya tuh sama, cuman caranya pelayanannya tadi yang berbeda, ya oke. sendiri-sendiri. Dan Arifah ini masih apa ya istilahnya tuh masih dibantu karena ya oke. tidak cepat karena dia mempunyai gimana tangan Arifah? Coba lihat, sehat kan? Iya. Jadi kadang-kadang kekakuan. Jadi diajarin, dibimbing ya Bu ya menulisnya ya Bu. Masih dibimbing, masih dibantu, tapi bersyukur Arifah selalu sehat. Dan Arifah juga hobi apa? Komputer. Oh. Tik tak. Berarti Iya. main apa tuh? Facebook atau main apa? Main IG? Facebook. Sama IG. Keren. Jangan-jangan suka selfie juga nih, foto-foto ya. Nah, kalau di situ ada pelajaran menggambar nggak, Arifah? Ada. Oke. Suka gambar apa kalau pelajaran menggambar? Hewan. Oh, suka hewan apa?
Kucing? Iya, Oh, kucing. kucing. Atau jangan-jangan Arifah juga punya kucing di rumah? Iya, punya. Ada nama kucingnya ada siapa aja tuh? Banyak kayaknya nih ya. Atau ada satu yang kucing Mos. kesayangan? Mm-mm. Siapa? Mos? Masa Oh, Mosa. Kucingnya cewek. Kucing cewek ya? enggak, Hah? warnanya aja coklat. Oh, warnanya. Oh, makanya namanya Moza tadi ya. Oke, Ibu berbicara mengenai cara pembelajaran di kelas 10 sendiri ya. Untuk Moza sendiri udah masuk semester ganjil ya, atau masuk semester genap sekarang? Semester genap sekarang. Udah semester genap. Berarti untuk nanti ada ujian kenaikan juga atau gimana itu? Ada. Nah, tetap ada ya. Ada seperti sekolah pada umumnya. Mm-mm, Ya. mm-mm, Dan si Arifah ini mm-mm. walaupun istilahnya mengalami hambatan Keterbatasan, ya. ini punya cita-cita juga. Si Oh, Arifah ini Arifah, cita-citanya cita-citanya apa? Ya, Apa cita-cita apa Arifah? cita-citanya? Komputer. Oh, jadi Oh, komputer. Iya. Iya, Eh, cita-cita. Ini udah belajar, berarti udah belajar Microsoft Word juga ya, yang ngetik-ngetik nulis-nulis itu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau di komputer suka nulis apa sih Arifah? Nama adik. Udah sempat belajar ngarang juga ya, Bu ya? Belum ya. Masih Eh, eh. ya. Oke lah. Baik, di ini kan berarti lebih fokus ke pelajaran komputer ya Arifah ya. Seneng dia komputer. Seneng ya. Cita-citanya nanti mau kerja di kantor. Di Ya, kantor. Iya. Oke. Seperti Mbak. Seperti Mbak Bunga ini. Iya. Iya. Mohon doanya Abang. Iya, Mohon amin. doanya abang. Alhamdulillah, Arifah. amin. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Pokoknya Iya. tetap ini ya, semangat ya sekolahnya ya. Iya, Heeh. Dan selalu jaga kesehatan. Ya, Biar betul. biar Di tetap samping ini itu ya. kan kondisi si Arifah ini, Mm-mm. ini lagi nanti hari Senin itu mau Terapi ya, Bu ya. bukan operasi kaki. Operasi Jadi kaki, kan ya. kemarin-kemarin juga sudah operasi-operasi, ini pemulihan tinggal mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Amin, Ya, amin. bisa berjalan ya, Arifah? Iya. Iya. Iya, Besok amin. Senin itu apa Arifah? Hah? Apa? Kontrol lagi. Iya, Kontrol lagi. Kontrol lagi. Operasinya di mana, Bu? Di bagian kaki apa pergelangan kaki. Di Palembang juga operasinya. Di Palembang ya. Di Palembang Di juga ya. Palembang, ya. Alhamdulillah. Dan sangat sayang sekali dengan dokternya. ini. Oh, akhirnya gitu ya. Selain sayang sama guru. Semangatnya luar biasa. Iya. Arifah ini. Siapa nama dokternya, Alifah? Rido. Oh, Rido. Semangat. Sayang enggak sama dokter? Iya. Sapa dong Pak Dokter Rido. Ya, sapa. Ya, Halo, mudah-mudahan Pak Pak Dokter Pak Dokter Ridonya ikut ini mendengarkan ya. Dokter Rido Nur Hidayah. Apa? Oke lah. Arifah pengen cepat berjalan gitu. Iya. Bahasa Pak Dokter. Gitu. Nice, keren. Baik Ibu, berbicara mengenai sekolah-sekolah yang katakanlah ini akhirnya di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Iya. Untuk mereka-mereka ini ya katakanlah kayak Arifah kan masih respon tuh tetap ya. Ya. Tetap bisa Masih bisa, ini ya. walaupun katakanlah keterbatasan gerak lah katakanlah ya Bu ya. Tapi kalau berbicara mengenai kondisi seperti ini ya Bu ya, untuk kayak Ibu nih ya, kayaknya memang ada semacam keterikatan juga ya Bu ya. Itu harus ada juga berarti dengan guru-guru ya. Harus, ya. Kasih support itu yang pertama tuh, Iya, kasih iya, semangat iya, iya. apapun. Dan ngasih support ini tidak hanya ke anaknya, orang tuanya juga. Oke. Orang tuanya tuh harus dikasih support juga. Karena bagaimanapun anak ini tergantung dengan orang tuanya. Kalau si anak semangat, orang tuanya tidak mau memberi support, Iya, iya. belum jadi. Jadi kita harus sama-sama seimbang. Anaknya juga orang tuanya. Kami butuh anak, kami juga butuh orang tuanya. Iya. Karena bagaimanapun, maaf,
ini Arifah masih bisa diajak komunikasi, dia bisa ada cita-cita, ada semangat. Iya. Bahkan ada anak kami itu yang CP yang berat. CP yang berat itu masih tergantung orang tua. Kadang maaf bisa dibilang orang tuanya tuh kadang-kadang merasa kecil hati, dia tidak semangat untuk nganter ke anaknya sekolah, karena bayangan orang tua tuh dia tidak ada harapan untuk anaknya Iya, itu, oke. itu ya. Jadi bahasanya tuh anak saya sudah kuanter, tapi kedepannya tidak ini beda dengan kakaknya nanti ada harapan, adiknya ada harapan, tapi anak ini kok nggak ada. Iya. Sudah tuh dia sendiri nganter itu tidak harus nganter begitu diantar langsung jalan, tidak, harus dipersiapkan dari kondisi tubuhnya si Iya, anak, iya, belum orang tuanya sendiri, belum nanti di sekolahan itu perlu didampingi juga dan perlu transportasi juga. Iya, Itu semuanya kan dari support orang tuanya, semangat orang tuanya. Kita sebagai guru, sebagai itu juga harus memberi support sama orang tuanya, kasih semangat bahwa anak ini nanti walaupun belum bisa memberikan apa-apa, tapi anak ini Ada masa depan. masa depan, ini anak membawa rezeki. Iya. Gitu iya. kita kasih semangat. Pasti ada doa anak ini ada untuk orang tua. Jadi Iya, dari iya. situlah orang tuanya terketuk, orang tuanya ada semangat, ada harapan, ada keyakinan bahwa Oke, anak ini benar-benar membuat dia bahagia, membuat dia ada rezeki yang berlimpah. Itu harus itu. Dan orang tua yang begitu lemah, begitu tidak semangat, balik lagi. Terus kita kasih semangat, kita kasih kepercayaan bahwa orang tua ini bahwa pilihan Tuhan. Tidak setiap orang tua diberi kesempatan untuk Iya. seperti ini, Iya, kan? iya. Tidak setiap orang tua. Inilah kalian semua itu diberi kepercayaan sama Tuhan, karena kalian tuh kuat, Oke. gitu ya, Oke, dikasih oke. Iya, iya, penghiburan. iya, iya, Kalian kuat, dan apa imbalannya? Orang tuanya juga harus memberikan semangat kepada anaknya. Anaknya diberi kebahagiaan juga. Iya, iya. Inilah dunia anak-anak itu. Bertemu dengan kawan-kawannya yang sesama disabilitas tadi. Disitulah dia menemukan kebahagiaan, menemukan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, dan bisa tersenyum bahagia. Iya, iya. Beda kalau anak-anak itu dikurung di rumah, Iya. tidak disekolahkan, sehari-hari bertemu dengan keluarga, sehari-hari bertemu dengan lingkungan rumah. Itu membuat semakin kondisi anak terpuruk. Iya. Itu apa? Akhirnya orang tua yang berdosa. Iya. Gitu ya, dikasih Iya, semangat iya, itu iya, tadi. Dengan dasar semangat itu khususnya untuk pelayanan yang ada di YPAC ya, itulah yang bisa kami lakukan. Iya. Memberi support kepada anak, juga memberi support kepada keluarga. Itu penting, sangat penting. Dengan dasar seperti itu kembali lagi jadi balance anak dan orang tua, Orang dan tua. ayo ada semangat Iya, untuk iya. menghantar anak-anaknya, dan anak-anaknya juga ceria begitu Iya. datang. Selamat pagi, salam. Iya. Nyalam dengan anak-anak, halo. Balik bahkan ada yang belum mau. Belum kalau mau pulang. Ya, itu kan sayang kan kalau anak dikurung di rumah itu Iya, apa jadinya. Bahkan anak-anak di sini disabilitas ini juga mengalami kecemburuan loh. Iya. Kecemburu dengan keluarga. Kalau si anak ini tidak diantar ke sekolah, sedang adiknya diantar ke Diantar sekolah, sekolah. dia cemburu. Kok adik itu diantar ke sekolah, saya Saya tidak? enggak. Iya. Itu terjadi itu. Bayangin, dia mau protes mau apa nggak bisa. Nggak bisa. Dia hanya melihat, yang bisa ngomong dia bisa ngomong. Ma, kok saya nggak diantar ke sekolah? Pa, saya nggak diantar ke sekolah. Tapi yang nggak bisa ngomong tadi dia hanya diem. Iya. Tapi dia merasakan, bahkan yang tidak bisa ngomong tadi dengan hambatan bicara, dia juga mengalami hambatan fisik. Itu kalau dia tidak diantar, bahkan kalau bisa diantar ke sekolah, girang dia. Iya. Nah, Bahagia, girang dia, Bu, ya. bahagia, melonjak-lonjak, dia happy walaupun nanti akhirnya sampai di sekolah hanya bisa bermain, tidak bisa belajar, belum bisa. Itu mereka sudah nyaman. Iya. Dia sudah senang. Dia ketemu teman-temannya. Betul, itu yang ada di YPAC YPAC, lagi di di Palembang. Palembang. Mungkin di tempat lain Belum tahu kita belum ya. tahu ya. Itu saking kita nih kepinginnya
anak-anak itu tetap sekolah, tetap dia bahagia, tetap dia nyaman bersama dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah tadi. Oke, berarti intinya itu buat anak-anak ini bahagia ya Bu ya. Betul sekali. Karena buat anak-anak bahagia itu sesuatu yang katakanlah pahalanya besar sekali ya Bu ya. Ya, Ah, begitulah. ini pun kayaknya Arifan nih nyaman nih ya. Iya. Bahkan Arifah terjadi juga loh, dialami oleh Arifah. Cemburu juga Oh, dia dengan cemburu. adiknya. Kenapa? Protes juga. Kenapa Arifah? Adek sekolah, Oh. Ripa enggak. Oh gitu. Sekolah Arifah enggak. Kan orang tua itu kan kadang ada kesibukan juga Bang. Ya, kebetulan adik itu bisa mandiri, sekolah sendiri. Iya, iya. Terus sedangkan mamanya di sini juga ada tugas. Papanya juga ada tugas. Jadi ini kan belum bisa diantar. Jadi itu pun Nunggu dulu izin, gitu ya. tunggu kalau bisa diantar kondisi itu. Ya kami kadang-kadang juga prihatin ya. Keluarga yang seperti ini kita juga harus paham. Ibu, si Arifah belum bisa diantar Ibu karena begini-begini, mungkin ada orang tuanya lagi, neneknya lagi sedang sakit, lagi ngurusin di rumah sakit. Iya, Tapi iya. saking semangatnya anak ini kan kepengennya tetap sekolah. Benar, Nah benar, itu, benar, tapi benar. orang tuanya juga kadang minta maaf, Ibu, ini karena orang tua saya lagi sakit, kami ada di rumah sakit, jadi Jadi si Arifah Arifah belum bisa belum bisa diantar. Kita ngasih support sama Arifah lewat telepon. Arifah, nanti lain kali sekolah kok Arifah. Tunggu Iya, dia doain iya, aja, iya, nenek iya, sembuh, cepat sembuh. Jadi nanti Arifah balik, dia semangat lagi. Oh Iya. iya, jadi kami nunggu ya Ibu. Iya, doain biar itu nenek cepat Neneknya sembuh, sehat. nenek pulang, dan papa mama juga sehat, bisa ngantar Bisa ngantar Arifah Itu lagi. imbalnya gitu Oh, terus iya. ya. Balik-balik ke komunikasi. Bener gitu. Ibu. Tapi memang istilahnya membangun semacam apa ya? Katakanlah hubungan antara sekolah dengan orang tua pun memang harus ada di situ ya Bu ya. Iya, harus komunikasi. Bahkan kalau misalnya terjadi anak-anak di sini nggak ada info, nggak ada sekolah, nggak masuk, Kenapa gitu kita nggak ada info sama sekali. Itu kita perlu tahu. Iya, iya, iya. Benar-benar perlu tahu. Mungkin HP tidak bisa dihubungi, kalau bisa dihubungi mungkin komunikasi. Iya, iya. Bahkan HP tidak bisa dihubungin pun terjadi. Nah, kita perlu tahu, kita cari, kita datengin. Ada apa? Kita datengin ke rumahnya, kita cari tahu kalau memang kondisinya aman, sehat, puji Tuhan, Iya, bersyukur, kita senang ya. Kita cari tahu lagi kenapa masalahnya. Iya, Mungkin ada kesibukan tadi, kita perlu tahu dan kita tetap memberi masukan sama orang tuanya bahwa anak ini tetap harus perlu diperhatikan. Iya, iya. Tidak harus tiap hari masuk diizinkan. Kita lihat situasi dulu tadi. Mungkin bisa-bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Pokoknya minta waktunya supaya anak bisa tetap hadir, Tetap bisa harus masuk. sekolah. Itu pun lihat kondisi keluarga tadi juga. Itu kita harus perlu komunikasi, sangat dibutuhkan. Perlu ada info, jangan sampai nanti anak-anak ada apa-apa kita tidak tahu infonya. Iya. Itu ya. Itu makanya ada Makanya prinsip prinsip komunikasi di, tadi ya Bu di ya. sekolahan kami di YPAC ini khususnya untuk anak DD1 tadi itu biarlah ibaratnya muridnya sedikit tapi bisa dipantau dengan jelas. Keterangannya jelas dan dimohon untuk kehadirannya, keadaan anak, daripada muridnya banyak tapi kita tidak bisa Tidak bisa, memantau. iya. Itu Iya, harapannya benar-benar. seperti itu. Iya, iya. Ya, Nah, begitu, Bang. kalau boleh tahu sekarang untuk D1 ada berapa kelas, Bu? Seluruhnya ya, Iya. dari SD sampai SMA itu untuk anak DD1 itu ada 21 anak 21 anak. saat ini ya. Itu sejak dulu tuh ya bisa mencapai 50, 52, 53 dengan adanya kemarin itu dampak dari COVID. Covid. Itu sungguh gratis dan akhirnya merosot jadi 21 21 anak. sekarang ya, Bu ya. Tapi harapannya murid sedikit ini ya mungkin kondisi anak itu tidak ada anak yang mengalami seperti ini. Iya. Berarti dia posisinya
sehat-sehat Sehat aja, saja. berarti pulih. Dan untuk generasi ibu-ibu muda mungkin kelahirannya tidak terjadi seperti ini. Itu ya bukan berarti anak-anak nggak disekolahkan tuh mungkin tidak, Iya, tapi iya. mungkin ada yang lebih bagus. Iya, Ya lebih bagus. Dan itu pun anak-anak itu dengan kami itu jumlahnya saat ini ada 21 ya. Terpaksa, bukan terpaksa ya, kami harus ikhlas, harus semuanya itu milik yang di sana. Ada satu anak kami hari ini Yang hari dipanggil ini oleh tadi. Tuhan. Jadi untuk sekarang tinggal 20 Tinggal 20. hari ini. Iya. Ya karena infonya berduga-juga pagi tadi. Iya, Ya. Ibu tadi sempat cerita juga ya, Bu Ya, ya. jadi tinggal 20. Tapi semoga ini istilahnya gini ya, Bu, yang dengan 20 ini pun tetap harus maksimal ya, Bu ya, untuk pelayanannya seperti yang Ibu bilang harus, tadi. ya itu harapan kami semuanya. Dan mereka harus ada masa depan. Ya harus ada masa depan, minimal dia harus bisa ngurus dirinya sendiri, Benar. tidak tergantung dengan orang lain. Seperti Arifah ini ke depannya kalau dia bisa kan sekarang ini diusahakan untuk setiap pemerintah tuh memberikan peluang untuk perusahaan-perusahaan melibatkan anak disabilitas. Oke. Mudah-mudahan Arifah bisa dilibatkan di situ ya Arifah ya. Bisa. Iya. Jadi bagian bergabung. kantor ya. Amin. Kerja Doain kantoran Abah. komputer ya, Arifah ya. Iya. Terima kasih Abah. Nanti belajar nulis surat gitu kan. Iya, Nulis surat. Misalnya nih ada untuk surat izin keluar kantor ya, Bu ya. Kan kalau di perusahaan begitu ya, Arifah ya. Ya, Iya. Oke, Arifah, pada saat Arifah nih itu berarti menjalani ya, Bu ya, kelas 7, 8, 9 ya Ya. kemarin. Nah, begitu dikatakan oh Arifah lulus, lanjut ke kelas 10, itu gimana tuh perasaannya kemarin? Gembira. Ya gembira pastinya ya. Senang, tapi siap ya untuk Dari kelas kelas 9 9. waktu itu ditanyain Gimana? sedih enggak gembira. Gembira bisa naik ke kelas 10 ya. gembira ya. Di kelas 10 ada berapa orang, Arifah? Selain dari Arifah ada siapa saja di situ? Kalau dulu banyak Sekarang Ada berapa teman Arifah? ada 2. ada 2. Kalau sama teman sama-sama belajar juga gitu ya. Oke. Iya. Mungkin nanti Arifah boleh tuh belajar menggambar dari komputer, Bu ya. Iya. Jadi kayak Arifah tadi suka gambar hewan kan? Iya, Gambar hewan sama bunga. Oh, sama bunga. Ini ada Mbak Bunga. Ada Mbak Bunga ya. Oke lah, Ibu yang pasti apa ya, kalau misalnya ada harapan-harapan apa nih untuk kedepannya untuk YPAC Palembang, silakan Ibu, mungkin ada harapan apa? Harapannya untuk YPAC khususnya yang ada di Palembang ya semakin kembali lagi ya, semakin maju, semakin sukses, dan YPAC-nya kembali lagi dengan apa ya, dengan Ya istilahnya mungkin mencoba untuk pemahaman di masyarakat juga ya, Bu ya. ya pemahamannya di masyarakat biar semakin dikenal, semakin kami siap melayani untuk menerima masyarakat yang sekiranya belum tahu Iya. bagaimana sih di YPAC itu pelayanannya gimana. Itu kami sangat ya bisa dibutuhkan di masyarakat Iya, terutama ya gitu. Ini ada wadahnya, ada jalannya Ada gitu wadahnya, ada jalannya, dan tempatnya memang di sinilah untuk anak-anak khususnya Iya. disabilitas seperti itu. Silakan, kami siap melayani, siap untuk mendampingi anak-anak supaya juga anak-anak juga nantinya ke depannya tuh juga ada harapan dan anak-anak juga bisa contohnya seperti Kayak Arifah Arifah, ini iya ya dong. bisa ke depannya tuh bisa diterima di masyarakat, diterima dan bisa bekerja dong. ya bisa dimanfaatkan ilmunya ya Arifah ya. Jadi orang kantor ya, Arifah Dan ya. untuk Iya. teman-teman yang kira-kira belum bisa bergabung atau masih di rumah atau gimana, silakan ya silakan bergabunglah bersama dengan kami.
di YPAC Palembang. Oke, ya. bisa langsung datang ya Bu ya, lihat-lihat ya Ya, Bu ya. boleh Survei-survei, lihat-lihat ya. ya. Oke lah, baik. Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Yang pasti ya harapan-harapan yang tadi mudah-mudahan benar-benar bisa terlaksana ya Bu ya. Amin, amin, amin. Dan juga masyarakat semakin paham bahwa sebenarnya ada wadah untuk Ada wadah. jangan takut ya, jangan khawatir, jangan merasa seperti Ibu bilang tadi jadi kecil hati gitu ya. Tapi mereka ini sama. Tapi kebanyakan ya Bang ya, setelah di situ wali murid tuh happy. Iya. Wali muridnya, orang tuanya termasuk anak-anak tuh seneng dia Senang, tuh. iya. Seneng dia tuh. Yang pertamanya memang Bang, orang tuanya tuh sedikit minder, sedikit kecil hati. Tapi setelah di situ bahagia, Iya, mereka happy, bahkan sudah seperti keluarga mereka Iya, jatuhnya. Dan kami juga di situ berusaha supaya orang tua dengan guru tuh juga saling bersatu. Ya bercerita, bahkan makan bersama, kita sharing bersama gitu. Jadi sudah jadi satu keluarga lah. Makanya itu Jadi ya nggak Bu ada, ya. Ingin bahagia datanglah ke YPAC Ya Bu ya. betul, ingin bahagia dan senang, pokoknya di situlah wadahnya. Ada wadah, silakan. ada wadah bahagia di sana. Ya, iya, Oke, saling baik. support, iya. Baiklah, Ibu Partini, terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi ya Bu ya. Terima kasih dan mohon maaf ya Bang ya keterbatasan kami. Iya, sama-sama lah Bu Untuk ya. bercerita singkat gini, Dan juga mudah-mudahan kita. untuk Arifa ya, Arifa tetap semangat ya. Iya. Terima Sehat kasih. selalu. Ya, Mudah-mudahan terima kasih. cita-citanya tercapai. Ya, amin. Baiklah untuk Ibu Partina dan juga Arifah, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya dan tentunya apapun harapannya bisa terlaksana dan terwujud ya. Amin, Kelak amin. di hari kemudian. Baik, pendengar, untuk Anda semuanya sudah kita simak bersama ya berlan bersama Ibu Partini SPD, Kepala Sekolah SLBD di YPAC Palembang, dan juga ada Arifah di kelas 10 ya untuk saat ini. Dan untuk Anda semuanya, kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan simak warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Abas Surya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.